Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Ketemu lagi sama saya. Kita mau belajar matematika, lanjut ke materi yang sebelumnya, ini lanjutannya. Jadi persiapkan diri kalian, siapkan alat tulis, buku tulis, pensil, pulpen, semuanya disiapkan. Oke. Sekarang saya mau langsung aja saya mau bahas tentang operasi hitung pada pecahan desimal. Yang masih ingat pecahan desimal atau yang udah lupa bisa dibuka lagi buku sebelumnya, catatan sebelumnya tentang materi macam-macam jenis-jenis pecahan. Kan pecahan tuh ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen, ada pecahan per mil. Nah, sekarang saya mau bahas tentang pecahan desimalnya. Nah, yang pertama, jadi ada operasi pecahan desimal ini sama kayak operasi bilangan bulat. Jadi ada perkalian pembagian, ada penjumlahan pengurangan. Yang pertama saya mau bahas tentang penjumlahan dan pengurangan dua sekaligus. Kenapa? Karena penjumlahan sama pengurangan itu nggak beda. Nggak berbeda antara sama perkalian pembagian, kan agak beda cara pengerjaannya. Nah, kalau penjumlahan sama pengurangan dia sama cara pengerjaannya, nggak beda ya. Oke, perhatikan untuk penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal ini, kalian bisa gunakan cara bersusun ke bawah. Nah, jadi kan kalau bilangan bulat gampang, tinggal narusin aja. Tapi kalau pecahan desimal lebih mudah. Saya sarankan gunakan cara bersusun ke bawah. Kayak kamu belajar waktu SD cara ngitung bilangan bulat pakai cara bersusun ke bawah, ditambah atau dikurang. Nah, ini juga sama. Pecahan desimal juga lebih gampang menggunakan cara bersusun. Contohnya, tentukan hasil dari 2,35 ditambah 0,78. Yang pertama, 2,35 ditambah 0,78. Ingat, susunannya koma harus sejajar. Tanda koma di sini harus sejajar, nggak boleh berbeda. Pokoknya tempatnya harus sejajar, nggak boleh beda. Ini tinggal kamu susun ke bawah aja, dia kan tandanya ditambah. Tinggal tambahin seperti biasa kamu menjumlahkan bilangan bulat. 5 ditambah 8 sama dengan 13, simpen 1. 3 ditambah 1 ditambah 7 jadi 11, simpen 1. 2 tambah 1, 3 tambah 0, 3. Komanya turunin dengan tempat yang sejajar. Jadi hasil dari 2,35 ditambah 0,78 hasilnya 3,13. Penyebutan angka di belakang koma itu ada bedanya. Jadi kayak gini nih. 3,13 bilangnya, bukan 3,13. Kenapa? Karena di belakang koma. Kalau ini nggak ada tanda koma baru 13, tapi kalau ada tanda koma berarti di belakang tanda koma disebutin satu-satu nilainya. 2,13. Jadi bukan 2,13. Sekarang kan banyak nih yang susah banget sih nyebutnya, udah aja 13 gitu. Sebenarnya aturannya disebutkan satu-satu. Kayak misalkan 2,50 itu bukan 2,50 tapi 2,50. Atau 1,315. Jadi bukan 1,315 karena 315 itu udah bentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Jadi di belakang koma kamu sebutkan angkanya satu-satu, nggak digabung semuanya. Paham ya? Kemudian yang B, 1,3 dikurang 0,23. 1,3 dikurang 0,23. Nah, kamu lihat di sini. Di atas ini kan nggak ada angkanya, sementara di sini ada. Kamu tambahin 0 di belakangnya, biar lebih gampang. 0 dikurang 3 kan nggak bisa, pinjam 1 ke sini. Jadi 10 dikurang 37. 3 tadi udah dipinjam 1, sisanya 2. 2 dikurang 2, 0. 1 dikurang 0, 1. Tanda komanya turunin. Jadi 1,3 dikurang 0,23 hasilnya 1,07. Jadi kalau hanya ada dua angka dikurang atau ditambah dengan di belakang komanya angkanya lebih atau angkanya nggak sama, kamu cukup tambahin tanda 0, angka 0 di belakangnya. Seperti ini kan tadi kan nih harusnya 1,3, karena dia dikurang 0,23 di sini nggak ada temennya, jadi kamu tambahin 0.
Begitupun seterusnya, kalau di sini angkanya lebih banyak, tambahin 0, 0, 0 di belakangnya terus. Paham ya? Oke, terakhir yang C. 2,22 dikurang min 1,32. Nah, di sini ada min. 2,22 dikurang min 1,32. Kamu lihat min ketemu min jadi plus, berarti nanti ini tandanya ditambah, bukan dikurang lagi. Jadi 2,22 ditambah 1,32. Jadi ditambah, tandanya berubah. Kalau misalkan di sini plus, di sini min, plus sama min jadi min. Jadi nanti tandanya juga berubah jadi min. Begitu seterusnya. Oke, kita tambahin 2 ditambah 2, 4. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 1, 3. Turunin komanya. Jadi 3,54. Jadi hasil 2,22 dikurang min 1,32 hasilnya sama dengan 3,54. Bukan 3,54. Karena 54 itu jadi bilangan bulat. Kalau ini bilangan desimal, ya. Oke, itu untuk penjumlahan dan pengurangannya. Sekarang perkalian dan pembagiannya. Kalau perkalian dan pembagian saya bahas satu-satu. Untuk perkalian dulu. Untuk perkalian ini sebenarnya ada beberapa cara. Cara langsung atau cara kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nanti saya kasih contoh salah satu caranya satu-satu. Di sini misalnya nih yang A 1,35 dikali 2,4. Saya pakai cara langsung dengan cara bersusun. Tapi dikali. Sini ya. 1,35 dikali 2,4. Ini perkalian biasa kayak kamu mengalihkan bilangan bulat secara bersusun. 5 kali 4, 20, simpen 2. 3 kali 4, 12, tambah 2, 14. Simpen 1. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. 5 kali 2, 10. Simpen 1. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. 1 kali 2, 2. Ditambahin. Turunin 0, 4. 5 tambah 7, 12, 1, 2 tambah 1, 3. Kamu lihat di belakang koma ada berapa nih waktu di perkalian di awal? 1, 2, 3. Ada 3 angka. Berarti kamu tulis di belakang, di hasilnya harus 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti komanya di sini. 3,240. Gitu. Ya, ini cara bersusun biasa. Oke, ini untuk cara bersusun. Nah, gimana kalau yang cara bukan bersusun? Saya pakai yang soal B ya. B, 12 dikali 4,5. Jadi kamu ubah ke dalam bentuk pecahan. Di sini nih, 12 dikali 4,5. Kamu di sini nih, 12 ini artinya 12 per 1. Gitu kan? Jadi kamu ganti. Jadi nih, 12 per 1 dikali, nah 4,5 kamu jadikan pecahan biasa. 4,5 di belakang angka ada satu angka, di belakang angka. Di belakang koma ada satu angka. Kalau di belakang koma ada satu angka, kamu jadikan per 10. 4,5, komanya jadi hilang. 45 per 10. Kalau di belakang angka ada 2, berarti dijadikan per 100. Komanya harus hilang. Cuman pernya jadi 100. Kalau di belakang koma ada 3, berarti dikali 1000. Pokoknya kelipatan 10 sampai 000. Tergantung di belakang angka ada berapa. Di belakang koma ada berapa angkanya. Gitu ya. Pokoknya kalau di belakang koma ada 1, angkanya kali 10, per 10. Kalau 2 berarti per 100, 3 per 1000, 4 per 10.000, 5 per 100.000 dan seterusnya. Biar lebih gampang. Oke. Nah, 12 kalau perkalian kan udah gampang, atas kali atas, bawah kali bawah. 12 kali 45, 1 kali 10. Berapa 12 kali 45? Kita kaliin. Ini 10, 5 tambah 1, 6, ini 8, 1 kali 4, 4. Tambahin 0, 14, ini 5, 5, 40. Per 10. Kan ada 0 di sini nih. Coret, ini 1. Hasilnya 54 per 1 sama dengan 54 jawabannya. Gitu, gampang ya? Gampang banget kok. Nah, ini cara
pecahan. Jadi kamu boleh pilih caranya menurut kamu lebih gampang yang mana? Mau pakai cara pecahan atau cara langsung? Kalau saya pribadi lebih milih cara langsung, hanya nanti tinggal menambahkan koma aja. Ingat pokoknya kenapa di sini komanya di belakang 3? Karena di sini nih 1, 2, 3 ada 3 angka di belakang koma, semuanya dihitung. Jadi dihitung dari belakang 1, 2, 3 berarti komanya di depan gitu. Kalau misalkan di belakang koma ada 2 angka, ya berarti hitung dari dari belakang 2 angka, taruh komanya setelah 2 angka di belakang. Kalau angkanya 4, belakang koma ya ambil 4 angka gitu, dan seterusnya kayak gitu. Jadi terserah kamu menggunakan cara susun langsung atau menggunakan cara pecahan gitu ya. Oke, itu untuk perkalian. Gimana untuk pembagian? Nah, kalau pembagian saya sarankan gunakan cara pecahan. Kenapa? Karena pembagian pecahan itu bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian pecahan kan. Caranya dengan hampir sama dengan yang ini. Ini yang A ya, 2,5 dibagi 0,5. Sini deh. 2,5 jadikan pecahan. Jadi 25/10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma ada 1 angka. Komanya hilang. Terus dibagi 0,5, kan angkanya 5 doang nih. 0 itu kita anggap hilang, bukan kita anggap hilang. Karena dia merupakan bukan angka penting, jadi kita ambil angka bilangan selain 0. Di sini kan 5/10 juga, karena di belakang koma ada 1 angka. Oke, sampai sini kan pembagian bentuknya nih. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. 25/10, kalau ini dikali, berarti pecahan selanjutnya kita balik angkanya. Jadi 10/5. Setelah ini kerjakan. Ini kan bisa 10 bagi 10, 1. 25 bagi 5, 5. 5 kali 1, 5. Per 1 kali 1, 1. Hasilnya sama dengan 5. Gampang ya? Nah, ini lebih gampang pakai yang pecahan. Bisa nggak pakai ini? Bisa pakai pembagian bersusun yang sebelumnya saya pernah ajarkan, yang pakai seperti ini. Atau mau dipakai cara seperti ini, nanti saya kasih contohnya nih untuk yang B ya. Yang B misalnya nih, mau pakai cara bersusun pembagian biasa. Tapi ini saya tidak sarankan karena dia agak ribet. Sini ya. 0,75 dibagi 1,2. Nah, kamu lihat, yang 1,2 1 angka di belakang koma. Yang 0,75 2 angka di belakang koma. Biar komanya hilang, semuanya kita kalihin dengan yang angkanya paling banyak di belakang koma. Kan ini ada 2. Kalau ada 2 berarti kita kali 100. Biar komanya dia hilang. Berarti ini semuanya kita kali 100, ini dikali 100 semuanya. 1,2 dikali 100 hasilnya 12. 0 ya. Ini 0,75 jadi 75. 75 dibagi 120. Kan nggak bisa tuh. Taruh 0 di sini. Yang ini tambahin 0. Jadi 750 dibagi 120. Ini tambahin koma. Nah, ribet kan? Mulai ribet kan? Jadi 750 dibagi 120 dapat berapa? 750 dibagi 120. Nah, kalau kamu belajar di rumah boleh pakai kalkulator biar enggak ribet menghitungnya. 750 dibagi 120 itu dapat 6. 6 kali 120. Berapa tuh? 720. Turun sini 720. Turun 0, 5 dikurang 2, 30. Karena dia nggak bisa, tambahin lagi 0 di belakangnya. 300 dibagi 120. Dapat berapa? 300 dibagi 120. Dapat 2. 2 kali 120, 240. Kurangin lagi 0. 10 diambil 4, 6. Kan nggak bisa nih, tambahin 0 lagi. 600 dibagi 120 jadi dapat 2. 6. Kok 2 sih? 5 ya? 5. Ini 600. Sampai sisanya 0. Berarti hasil dari 0,75 dibagi 1,2 adalah 0,625 gitu.
Jadi terserah kamu mau menggunakan cara bersusun atau cara pecahan. Saya menyarankan menggunakan cara pecahan karena biar lebih mudah. Hanya mengganti pernya saja menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Tergantung berapa banyak angka di belakang komanya tadi. Gitu. Paham ya? Gampang kok ini, kalau kamu perhatikan nih, kalau kamu ulang-ulang lagi videonya pasti gampang banget di sini. Oke, sampai di sini materinya. Saya nggak mau banyak-banyak, ntar kamu tambah ngebul kepalanya. Ya, sampai ketemu di materi selanjutnya, karena ini kan udah mau habis nih, materi ini masih bab 1 nih, kita udah mau habis. Pertemuan selanjutnya, video selanjutnya nanti materi terakhir, nanti habis itu ganti materi bab 2. Jadi kamu pahami dulu ini. Nah, saya sarankan setiap kali melihat video ini, kamu catat materinya di buku, jangan nggak dicatat. Kenapa? Karena yang ada di buku matematika kalian itu kan banyak banget pembahasannya. Nah, saya ambil di sini itu sebagai bahan ringkasan aja. Jadi kalau kamu nggak mau nyatet nggak apa-apa, tapi yang penting kamu paham. Nanti yang ada materi yang ada di buku itu kamu paham. Ini dari mana dapatnya. Nah, usahakan setiap kamu melihat atau menonton, menyimak video pembelajaran ini, materi yang ada di sini kamu catat lagi biar kamu nggak lupa. Gitu, biar kesana-kesananya kamu selalu ingat. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.